slide ini sebenarnya dari Dr. Aisyah Radiah, Ustaz Paru di Ciputra Mitra Hospital. Saya udah izin untuk pinjam slide-nya. Cuma ini kan slide-nya dibuat sekitar akhir Februari. Jadi memang agak kurang update karena penyebaran yang terbaru bisa airborne. Nanti bisa udara yang melayang-layang di udara ini bisa masih bertahan 2 sampai 5 jam bahkan. Tetapi kondisi aerosol itu hanya bisa diciptakan dengan kondisi batuk atau di rumah sakit ada tindakan-tindakan seperti penguapan, tindakan-tindakan bronkoskopi atau teropong, atau intubasi, pasang alat bantu nafas yang gitu, itu baru bisa memunculkan aerosol dari virus ini. Aerosol kemudian virusnya ikut di aerosol itu. Nah ini makanya ini yang terbaru seperti itu. WHO pun sudah mengupdate bahwasanya penularannya bisa lewat aerosol. Yang dulu dikatakan tidak bisa. Karena memang sama-sama ini kan namanya virus baru. Virus yang strain-nya baru. Ya, coronavirus sudah lama, zaman Fir'aun juga tidak ada. Cuma coronavirus yang ini kan memang baru ini ya, strain-nya baru, mutasi baru. Sehingga semua banyak belajar. Termasuk WHO juga, termasuk dengan dunia semua, belajar semua. Akhirnya ada kadang-kadang perubahan kebijakan, perubahan pengetahuan yang akan menghasilkan perubahan-perubahan kebijakan, termasuk cara penularannya tadi. Ini yang perlu kita ketahui. Bahkan dulu di awal-awal di Cina, di Wuhan dikatakan tidak menular antar manusia, jadi kita merasa aman dari itu. Tapi ternyata bukti menunjukkan bahwa saya ini menular kepada manusia. Terbukti dengan beberapa staf medis di Wuhan, itu mereka kena. Padahal mereka tidak kontak ke hewan, tidak kontak ke pasar Wuhan, tapi yang di rumah sakit saja. Artinya fix bahwasanya virus ini menular antar manusia. Bahkan sekarang penularan begitu hebatnya. Kontak dikit aja bisa langsung kena. Terbukti beberapa orang selebriti, beberapa orang main bola, pejabat negara, atau banyak juga yang kena, tidak mengenal apapun virus ini. Pokoknya kalau ada dropletnya bisa kena. Ya. Droplet ya bisa dari batuk atau dari percikan yang di sekitar kita, tempat-tempat sekitar kita, meja, makanya sering-sering didesinfeksi sekitar kita itu penting. Ya. Ya. Mungkin bisa dimanukan Pak ya, slide-nya. Oh ya sudah. Ya sekarang ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ini menjadi banyak hoax di masyarakat. Tapi kasus-kasus sekarang ini kan kita sudah mulai terutama di Kota Bandung Barat. Saya amati begitu banyak hoaxnya, ya. Pasien 1 positif dikatakan 7 atau dikatakan 3. Ini pengertian yang salah ya. Kemarin memang sudah yang jelas sampai sekarang saya beritahukan di sini yang ini informasinya A1 ya. Sampai kemarin itu ada 1 pasien yang positif. Ya entah kalau Bupati ada tambahan lagi nantinya diumumkan. Saya karena belum lihat pengumuman resminya, jadi saya nggak akan merilis yang sangat baru. Tidak 3 ya. Berapa kemarin bilang 3 karena ada 2 rapid test positif. Rapid test positif tidak menunjukkan bahwasanya pasien ini pasti confirm COVID-19. Confirm COVID-19 hanya ditegakkan dengan pemeriksaan swab orofaring, nasofaring, ataupun sputum atau dahak, ataupun pemeriksaan darah yang dilakukan RT-PCR. Pemeriksaan PCR yang kita kirimkan ke BBLK Surabaya. Karena sampai saat ini kita belum punya kemampuan di Kobar ini untuk memeriksa PCR tadi. Meskipun rencananya nanti ada alat PCR kita bisa kita manfaatkan dari alat GenExpert untuk pemeriksaan TBC itu, tidak di cartridge-nya, tidak di programnya, intinya gitu, bisa untuk periksa PCR. Nah, kita tunggu-tunggu seperti itu, karena tidak repot lagi kita ngirim ke Surabaya. Jadi, jangan sampai terjebak dengan hoax. Kalau rapid test-nya positif, belum tentu dia itu memang positif secara atau PCR. Nah, itu paling penting yang kita tekankan ya. Bisa juga nanti PCR-nya bisa negatif
ataupun positif. Kalau udah positif PCR-nya, berarti memang pasiennya confirm COVID-19. Kemudian juga kalau negatif PCR, ini penting lagi. Ini masalahnya banyak sekali orang merasa sudah diperiksa darahnya negatif, saya ini negatif secara rapid test. Dia merasa bebas, saya nggak terkena infeksi itu, Pak. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ada namanya negatif palsu. Ya, imunnya belum terbentuk, antibodi belum terbentuk karena rapid test yang ada ini berdasarkan antibodi. Ya. Antibodi itu ada kalau kita kena paparan. Ya. Kalau belum kena paparan bisa negatif atau memang ada yang namanya negatif palsu. Namanya alat, ada margin error-nya dan sebagainya. Maka yang memastikan itu adalah dengan RT-PCR, baik diambil dari sampel dari swab orofaring, nasofaring, ataupun dari dari darah, sputum ataupun dahak bisa juga. Ini gimana? Kemudian ada beberapa istilah yang perlu diketahui di masyarakat. Pertama, confirm COVID-19. Confirm COVID-19 itu artinya pasien sudah tegak diagnosisnya lewat pemeriksaan swab orofaring, nasofaring, ataupun dahak dengan diperiksa PCR-nya. Itu kalau udah positif, satu saja, itu sudah namanya confirm atau tegak kita bilang. Yang itu di Koba cuma ya dari kemarin satu. Ya. Kemudian ada namanya pasien dalam pengawasan. Ya, pasien dalam pengawasan ini pasien-pasien yang mempunyai gejala tadi, demam, batuk, pilek, sampai dengan gejala infeksi paru, dan dia punya riwayat perjalanan ke daerah terjangkit. Nah, atau pasien dengan gejala-gejala tadi, demam, batuk, pilek, kemudian sampai infeksi paru ringan atau sedang berat, tapi dia punya riwayat kontak dengan kasus confirm, kasus yang sudah tegak COVID-19-nya. Nah, ini kita perlu pahami ya. Kemudian juga apa bedanya satu lagi dengan orang dalam pantauan. Orang dalam pantauan intinya ini kasusnya ringan. Kasusnya ringan, kemudian ada riwayat dia bepergian atau dari daerah yang terjangkit. Tapi lebih ringan dibanding yang PDP tadi. Gampangannya seperti itu. Kemudian lagi ada orang tanpa gejala. Nah, ini macam-macam ini. Bisa juga orang tanpa gejala, dia punya kontak dengan orang yang confirm, tapi memang tidak ada gejalanya, tapi kontak erat. Nah, sekarang kita ngomongin kontak erat itu yang bagaimana? Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Karena ternyata banyak dari kita tidak paham tentang kontak erat itu. Kontak erat itu kontak dalam jarak 1 meter. Nah, jarak 1 meter pernah berdekat dalam 1 meter, kemudian juga dalam satu ruangan. Dalam satu ruangan, misalnya pertemuan, rapat besar, itu bisa juga menjadi kontak erat. Kalau ada satu yang positif atau confirm di situ. Itu bisa dikatakan kontak erat. Atau tenaga kesehatan yang merawat pasien confirm COVID-19 dengan APD yang kurang lengkap, tidak standar, itu namanya bisa masuk sebagai kontak erat. Terus apa yang dilakukan oleh kontak erat? Kontak erat harus isolasi mandiri. Ya, isolasi mandiri. Nah, ini penting sekali ya. Isolasi mandiri. Kemudian kalau bagusnya lagi sebenarnya sih kalau melimpah pemeriksaan swabnya tuh di swab. Bisa juga di rapid test. Rapid test tapi nanti mengarahkan saja rapid test itu, bukan memastikan diagnosisnya.
Eh, Kemudian orang dalam perjalanan. Ya. Selama ini kita kan bingung nih. Banyak sekali kan anak-anak pondok kita ini, anak-anak kita yang pulang dari Jawa, misalkan, sering nanya ke saya, Dok, anak saya ini baru pulang dari Malang. Ini gimana perlakuannya? Nah, ini namanya orang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan ini aja. Orang dalam perjalanan ini, kalau dari daerah yang terjangkit seperti Malang, Surabaya, kemudian Jakarta, Makassar, makin banyak sekarang, Pontianak, Banjarmasin, banyak sekali ya, Jogja, Solo. Nah, masuk ke daerah Pangkalan Bun ini harus isolasi mandiri selama 14 hari. Walaupun tanpa gejala. Kalau ada gejala, dilaporkan ke puskesmas. Sebaiknya sih bukan datang ke puskesmas. Kalau sistem yang bagus, sebaiknya bukan datang ke puskesmas, tapi menghubungi orang puskesmas supaya dijemput atau gimana. Nah, nanti ditetapkan itu. Kalau ada gejala kan berarti bisa dia masuk orang dalam pantauan atau pasien dalam pengawasan. Nanti rumah sakit yang menentukan kalau kayak gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya. Kemudian daerah terjangkit itu apa? Apakah setiap daerah yang ada kasusnya termasuk daerah yang terjangkit seperti kita? Pangkalan Bun. Tidak, ya. Paling gampang, kalau mau lihat daerah terjangkit itu mana saja, bisa dilihat di websitenya di Depkes itu Corona Update dari pemerintah. Nanti ada yang klip-klip itu, kota yang klip-klip itu kita perbesar, itu kelihatannya ini daerah yang terjangkit atau daerah dengan transmisi lokal. Apa bedanya? Toh Kobar sudah ada kasusnya, kok nggak masuk sebagai transmisi lokal? Kalau di Kobar ini sifatnya masih imported case, artinya dapatnya dari luar Kobar. Nah kebetulan saya buka di sini sekalian aja. Kemarin memang ada jamaah dari saudara kita yang dari jamaah tabligh yang ke Goa itu. Akhirnya ternyata dari sini kita periksa ada yang positif. Artinya kan dapatnya bukan dari Kobar. Nanti kalau dari sini ternyata ada yang nggak berangkat ke Goa, kemudian dia kontak dengan orang dari Goa, kemudian dia positif, itu baru namanya transmisi lokal. Artinya virusnya udah nyebar di masyarakat Kobar. Maka perlu cepat-cepat kita untuk meminta semua orang yang berkaitan dengan kontak tadi untuk isolasi mandiri supaya gampang dipantau, supaya tidak menyebarkan ke masyarakat yang lain. Nah, ini perlu kerjasama dari semua pihak, kesadaran dari semua pihak, termasuk dari aparat juga yang tidak lelah-lelahnya untuk menghimbau pada masyarakat. Ya inilah masalahnya Bapak Ibu sekalian, beda kita dengan Singapura. Kalau di sana begitu harusnya kita isolasi mandiri, kita keluar, dendanya puluhan juta. Bahkan bisa dicabut, permanen residennya bisa dicabut. Luar biasa kerasnya mereka, tapi tertib. Nah kalau kita masih sholat di masjid juga, masih mana juga, padahal memang sebaiknya memang tidak usah seperti itu. Harus sosial dan fisikal distancing tadi harus dilaksanakan. Ya, ya ini next mungkin.